Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberikan suatu kebahagiaan, suatu kesenangan, kesehatan ya yang terutama ya, sehingga kita masih dapat berjumpa membuat lagi video-video yang tentunya sekarang akan lebih menginspirasi. Nah, pasti dengan sudah mendengarkan apa ya? Rubyuk di manakah kita masih di Gunung Kidul memanfaatkan peluang di kala pandemi. Ikuti terus Saung Gandring. Sekarang kita di tempatnya Pak Yatman. Selamat sore Pak Yeye. Sore Pak Giri. Ini wah, ini bisa dikatakan apa ya? Apa Pak ini Pak? Ya kita ngobrol-ngobrol dulu aja, makanya nanti ya. Ya. Nah, ini kalau Gimana, boleh gimana, tahu Pak Pak. Giri? Kalau boleh tahu ini bagaimana kabarnya ini? Ya, Baik, alhamdulillah ya. Ini kok tiba-tiba itu punya lele ini bagaimana ini Pak? Ceritanya ini gimana ini? gini Pak Giri. Jadi kita sebenarnya menggunakan ilmu kepepet. Jadi saya membuat kolam lele ini sebenarnya pada saat awal pandemi corona. Jadi waktu bulan Maret 2020 ya itu ya. 2020. 2020. Pas Jadi kita diliburkan itu ya. Iya, itu. Jadi pas pada tahun itu libur, nggak ada pendapatan. Terus saya berpikir apa yang harus saya lakukan agar ya Jawa ini kendil nggak guling, kan seperti itu. Jadi terus kalau mau beternak sapi, pernah itu saya mau beternak sapi, itu kandangnya sapi udah saya siapkan. Namun ternyata waktunya saya nggak bisa, siang kerja. Ya saya harus mencari waktu bagaimana caranya bisa tetap bekerja untuk besoknya, namun penghasilan untuk sementara ini jalan, kan itu. Jadi saya menerapkan ilmu kepepet itu. Saya nyoba nyangingu lele itu. Jadi kalau lele kan makannya malam, makannya pagi itu nggak masalah, justru malah siang nggak dimakan. Jadi tetap bisa beraktivitas itu dulu. Jadi waktu pertama saya ngingu lele itu kolam-kolamnya di sebelah situ, jadi hanya menggunakan batako saya tumpuk itu Pak Giri. Jadi hanya kecil. Pertama saya ngingu 500 ekor. 500 ekor. Ya, 500 itu ekor. Dalam 500 ekor itu jenengan itu istilahnya untuk coba-coba atau memang yos karena si kendil itu tadi? Ya gimana ya Pak Giri, ya sebenarnya coba-coba. Namun dulu waktu prinsip saya itu untuk ketahanan pangan. Jadi mau saya makan sendiri untuk kegiatan. Karena libur selama 3 bulan kemarin itu Tahanan pangan ya, itu tahanan pangan. termasuk yang di kendil itu tadi. Iya, ya? jadi Tahanan seperti pangan. itu ketahanan pangan. Proses itu ternyata saya mendalami 500 itu bisa, nggak ada angka kematian. Itu paling hanya 1 atau mungkin 2. Minim kendala ya, minim kendala. Kenapa nggak saya besarkan sekalian, kan seperti itu. Jadi setelah itu saya buat kolam sama, hanya noto batako itu tadi, kasih terpal. Itu ternyata juga bisa jalan lagi. Saya isi 1000 itu. Jadi setelah 500, 1000 saya jalankan, bisa. Loh kok bisa, dan ternyata bisa dijual dan untung. Makanya saya buat ini ya walaupun hanya masih kecil-kecil kayak gini, dan ibaratnya ini masih bersifat terpal kayak apa, terpal dan pring kayak gini. Ya itu gitu, kan yang penting kan kita bisa menginspirasi. Jadi Ya. di kala sulit ya, bisa dikatakan Ya. sulit ya, ini kahanan Ya. memang sulit, itu ada suatu celah yang bisa kita manfaatkan. Iya. Terus kan kalau lele itu kan panennya 3 bulan Pak Giri. Panennya 3 bulan, sedangkan untuk pengeluaran kan setiap hari. Setiap hari. Nah itu makanya saya buat kolam ini bagaimana caranya saya itu bisa pendapatannya untuk penjualan lele ini bisa per bulan, kan seperti itu. Makanya yang dari sana itu bibit, terus ini agak besar, terus ini remaja, dan ini siap untuk segera dijual, itu saya golongkan. Jadi seperti itu untuk biar bisa untuk penjualannya tiap sirkulasinya ya, sirkulasinya setiap 1 bulan gitu. Nah sekarang ini
karena setiap orang itu tidak mempunyai skill yang sama, tidak mempunyai jiwa kesukaan yang sama. Nah, untuk Pak Yeye sendiri, untuk di lele itu masih baru atau memang sebelumnya ada pengalaman? Saya masih baru, masih baru dan saya modal nekat. Karena kepepet itu ya, tadi? Karena kepepet itu tadi. Jadi saya modal nekat, karena untuk beternak sapi itu pertama modalnya harus besar, untuk kambing itu juga harus besar, dan untuk siang itu saya nggak bisa karena masih mengharapkan jenenge melu wong buru kan itu. Jadi satu-satunya yang bisa saya kerjakan sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja itu ya hanya lele. Untuk sementara ini hanya lele. Jadi kenapa lele nggak saya tekuni kan itu, ternyata juga menghasilkan. Untuk saat ini saya sudah bisa merasakan hasilnya itu Pak Giri, walaupun baru pemula sedikit juga ya, kita bisa digolongkan sedikit. Loh, kenapa kok baru segitu kok sudah ada syuting? Nah, ini bukan masalah si peternakannya itu besar atau kecil, bukan, tapi ini adalah suatu motivasi bagaimana jenengan semua memanfaatkan setiap peluang yang ada, walaupun sebelumnya belum pernah menekuni, tapi asalkan ada kemauan dan niat yang baik pasti juga menghasilkan. Yang penting kita improve aja gimana caranya, itu tadi judulnya kendil nggak guling itu. Kendil nggak guling, semua demi kendil pokoknya ini. Dan ini banyak sekali. Ini setiap kolam, Pak. Sekarang kita bahas masalah kolamnya. Untuk kolam ini mungkin ya sementara ini masih terpal ya Pak ya. Ini untuk pembuatan kolam sendiri ini kisaran biayanya mungkin teman-teman nanti kalau di seputaran Gunung Kidul ada yang mau coba juga itu. Bagaimana pembuatannya, dipendem berapa, terus lebar berapa, diisi berapa Pak? Ya, untuk kolam ini kan kembali ke tadi, karena ini saya dulu itu masih masa pandemi, jadi saya membuatnya ya waton, kembali ke kunci, yang penting kolam itu bisa untuk menampung air. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadi, dan untuk pembuatan secara permanen itu mahal. Untuk kolam yang bundar itu juga paling enggak ya 900.000. Saya buat ini untuk terpal saya menggunakan A8 itu seharga 190 Pak Giri. 190.000 ya. Terus saya menggunakan bambu ini bambu hitam itu habis 7 batang. Itu kalau saya tebang sendiri itu satu batangnya 10.000. Jadi 270 ya. Itu saya beli paku reng kayu, reng bambu sama paku usuk. Itu saya beli habis ya sekitar 25.000. Jadi sekitar 300-an ya Pak? Iya, 275. Ya, uang gorengan lah mosok mah aku taktok nggak makan gorengan. Oh iya, ya udah itu 25.000 untuk itu ya, sama rokok. Rokok yang linting ya. Kaget aku. Jadi gitu. Seperti itu. Itu menginspirasi ya Pak ya. Terus apalagi Pak ini yang unik-unik atau kesulitan itu apa untuk saat ini yang dihadapi Pak? Kalau kesulitan sebenarnya di lele itu selama kita jeli. Jadi gimana? Jadi waktu lele itu masih bibit, saya jujur aja bagian pembesaran. Saya saya belum bisa untuk pembibitan karena di kalangan perlelean saya masih tarafnya masih junior dan pemula. Itu jadi PAUD. Iya, PAUD. Itu saya enak pembesaran Pak Giri. Jadi itu ya. Untuk kendala sebenarnya untuk saat ini kendalanya ya kalau terkena penyakit. Ternyata misalnya kayak ya yang paling rentan itu jamur. Namun ada ya nanti ada misalnya kayak di pabrikan itu udah banyak untuk mengatasi jamur itu. Tapi kan itu kimia Pak. Iya. Ya barangkali kalau Pak Yeye ini punya resepnya boleh dibagi apa yang organik atau nanti mungkin di videonya beliau sendiri itu ya nanti ya di sini itu nanti ya, bisa. Saya nggak mau Pak Giri. Kalau saya untuk yang tradisional saya menggunakan daun ketepeng. Saya nggak mau menyembunyikan ilmu. Ya, itu yang organik biar teman-teman semua yang mau ikut peternak lele ya bisa nanti bisa
mencoba itu. Ya bisa mencoba. Saya menggunakan daun ketepeng Cina. Jadi saya tumbuk, setelah saya tumbuk saya masukkan ke kolam. Kalau biar kolam nggak kotor ya disaring, atau mungkin kalau dimasukkan aja sekalian nggak masalah. Serampung bar Ya, jamur minggat gitu. Nah, ternyata juga simpel ya. Iya. Kalau kita tahu. Iya. Kendalanya itu kalau lele itu dipakan Pak Giri. Jadi untuk pakan pelet itu sekarang harganya mahal, dan untuk penjualannya cenderung pajak. Kan itu keporo turun masa seperti ini kan harganya turun, kan kendalanya di situ. Siasatnya itu apa Pak? Siasatnya saya menggunakan ya tetap kita pakan pelet, cuman kita menggunakan pakan ya alternatif. Itu bisa menggunakan roti kering, bisa menggunakan limbah-limbah yang lain. Limbah tepung-tepungan itu ya? Iya, kalau besok Pak Giri ada waktu kita main ke sini lagi, saya kasih tahu lagi. Oke, gitu. Siap ya, itu bisa supaya menginspirasi toh Pak. Iya, ya? Karena iya biar kita itu enak. Jadi kita sama-sama kita berbagi ilmu, kita niatnya akan ibadah gitu aja. Oke. Nggak perlu. Yang penting kalau ini menginspirasi dan teman-teman nanti mau peternak lele dengan modalnya sedikit, ya kolamnya pakai saya ini. Kalau pakai bambu sama terpal aja kan enak gitu. Jadi jangan takut mencoba, jangan takut untuk memulai. Segala sesuatu itu pasti diawali dari bawah, dari pondasi. Apabila pondasi sampean kuat, nanti setelah ngingu beribu-ribu lele, bahkan jutaan lele, itu ada masalah pun akan dapat diatasi dengan santai. Tapi apabila langsung dengan kok 10.000 ya, itu ada sedikit saja kendala. Kagetnya dipakan itu nanti. Kita kecil-kecilan aja, kita 2.000, 3.000 ini paling hanya berapa ini, 12-an ribu saya. Yang penting saya bisa menjalani gitu aja. Sampingan istilahnya ya, Pak. Nah, itu sampingan menghasilkan kendil aman. Iya, kendil aman kan itu. Kita targetkan 1 bulan sekali kan kita jual kan enak kan itu. Itu targetnya untuk setiap panen itu berapa bulan toh Pak nek lele? Sebenarnya kalau kalau umur itu lele itu 3 bulan. 3 bulan, namun gimana caranya kita biar bisa panen 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali, kan itu improve kita. Jadi kita harus bermain ya, pinter-pinternya kita bermain aja untuk dalam hal itu perputaran itu tadi ya, lele itu tadi. Tapi kalau usia untuk panen sendiri per kolam itu 3 bulan. Iya. Mungkin ada itu tergantung atau pakannya atau apa. Nah misalnya pakanmu ngejor, pakanmu ngelajur, pakannya berlimpah, itu akan cepat besar. Gitu tidak Pak? Kalau lele Pak? Kalau lele itu nanti kalau itu kalau menurut saya lele itu kita makan terlalu banyak sama aja. Ada perhitungannya itu Pak Giri. Jadi per 1.000 itu nanti bobot misalnya 100 kilo itu nanti 3% atau 5% pakannya itu. Jadi kalau itu dicor nanti percuma. Itu nanti malah justru keruh, kita ganti air. Jadi gitu. Ada CTR ya, apa itu conversion to ratio apa itu, silahkan komentar kalau saya salah. Itu perbandingan antara pakan dan kotoran yang masuk daging, seperti di ayam berdaging juga. Luar biasa. Apalagi Pak yang mau disampaikan Pak? Monggo Pak. Ya apa ya, untuk yang lain nanti kita kupas di lain waktu. Yang jelas untuk saat ini bagi teman-teman yang mau berimprove, bukan hanya lele, yang jelas namun yang lain-lain, yang penting kita untuk keadaan seperti ini kita harus pandai-pandai improve aja. Gimana caranya pendapatan kita bertambah gitu. Jadi kalau kita mau bertahan. Ya, oh ya, bertambah. Iya. Oh ya Pak Giri ya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya di lele. Saya menggunakan metode seperti ini. Saya mengguru dari petani Pak Giri. Oh malah justru ke petani ya? Iya, petani itu ngingu sapi itu katanya kalau dihitung rugi itu katanya. Tapi kenapa kok? Iya, kenapa kok petani itu nggak punya utang banyak itu loh? Kok malah justru simpanannya banyak? Itu kan berarti dia nggak rugi. Katanya kalau bertani rugi, tapi nggak ada petani yang punya hutang banyak itu. Jadi ternyata petani itu menggunakan ilmu ya saonone. Jadi untuk misalnya
perputaran. Makanya saya kenapa ini saya ubah bisa saya itu jual setiap 1 bulan itu saya menggunakan sistem putaran. Petani itu dari ngingu sapi, ngingu kambing itu kan pakannya ambil di sawah. Terus kotoran sapi itu untuk rabuk sawah. Oh iya. Itu. Jadi itu muter. Bukan jadi dengan kata lain kita menjual tenaga kita dan untuk sapinya itu celengan. Itu sama, ini saya juga celengan. Kalau pakan, kendala di pakan, saya ya pokoknya pakan beli aja, beli 1 karung untuk kita bagi-bagi, habis beli lagi kan itu. Karena modal di lele itu yang jadi kendala pakan. Bahkan di semua peternakan intensif itu ya pakan ya. Kos terbesar adalah di pakan. Nah, ini punya pikiran untuk beternak ayam mangon atau apa gitu? Ya besok kita kalau itu memang itu bisa saya jalani, saya juga ingin mencoba itu Pak Giri. Namun kelihatannya saya kalau siang bekerja itu Pak Giri. Wah, jadi, itu enggak siang itu jadi, santai itu Pak. Oh santai juga loh. Ya besok saya dolan main ke Wonogiri. Oke, siap, nanti kita sharing materi. Ya. Oke. Nah, ini tadi udah ya pembahasannya udah ya untuk penanganan yang terutama untuk di kawasan wilayah sini adalah jamur. Ya, jamur itu untuk herbalnya atau untuk organiknya menggunakan daun Ketepeng Cina. Ya. Nah, apakah ada maksud-maksud tersendiri Pak untuk penanaman di sini kok sepertinya ini daunnya seperti di sini kelor, terus di situ daun pepaya, terus daun apa itu? Jenis puhung. Terus itu besi, itu sepertinya kok ini kok protein itu apa ini juga terkadang dedaunan itu bisa masuk untuk sebagai pakan Pak? Sebenarnya ya itu tadi Pak Giri, ilmu kepepet. Cuman kenapa kok ini ya saya menggunakan prinsip petani karena saya dulu tetap dari anak seorang petani. Jadi sampai saat ini pun saya petani. Jadi kalau kelor kan itu kan bisa dimasak, dan untuk penopang kalau yang tumbuhan yang hidup itu yo kelor itu mudah hidup. Jadi kalau itu ditopang dengan tumbuhan hidup kan enggak, ibaratnya kuat, semakin kuat itu bukan nanti berapa waktu jebol pangan raya kan enggak. Itu kan seperti itu. Jadi kalau misalnya daun kelapa ini ya cuman pepaya ya kita masak kan air. Oh iya, air lele itu kalau kita nguras itu kita gunakan untuk nyiram sayuran Pak Giri. Oh, sebagai pupuk organik juga ya? Iya, pupuk organik itu kita gunakan. Apakah itu difermentasi dulu atau bagaimana? Enggak, langsung. Jadi kalau memang itu kita pakan, setelah itu kita kuras, airnya kita pergunakan untuk nyiram sayuran. Besok dikupas lewat YouTube yang lain. Oke. Gitu. Karena terlalu kalau perlelean itu kalau dikupas nggak mungkin habis 1 malam itu Pak Giri. Intinya dari air limbahnya yang biasanya kalau dibuang itu bikin bau tetangga itu atau mambu, terus nanti itu kalau disiram ke sayuran itu bagus itu. Tonggone yo dingei itu ya. Tonggone tetap dingei. Nah, itu tapi kalau di sini nggak bau ya? Iya, nggak bau. Iya, nggak bau. Ada rahasianya? Rahasianya saya ada fermentasi. Oh, untuk fermentasi. Ya, pakai fermentasi, dan ya terkadang di titik tertentu ya kalau memang dibutuhkan saya kuras ulang gitu. Berarti ada penggantian ya? Iya. Walaupun ada penggantian tapi tidak sia-sia pembuangan karena ke sayuran tadi. Iya, sayuran gitu. Nah, sekarang untuk ukuran kolam sendiri Pak dan kapasitasnya itu kan tadi sudah dibahas berapa tadi? 12.000. Iya. Untuk lelenya ya. Nah, itu per kolam itu dikasih berapa itu Pak? Untuk kolam, saya per kolam ini kan ukuran terpal, saya menggunakan terpal ukuran 4x6. Itu jadi ukuran 230 kali 4 meter. Jadi ke sana 4 ya, ke sini 230. Untuk ketinggian air sendiri, ketinggian air saya ini berapa ya? 70 dan 70. Mungkin menyesuaikan ya? Iya. Gitu. Dan setiap kolam itu biasanya untuk jenengan sendiri itu diisi berapa Pak?
Ini kalau ukuran standar sebenarnya kalau kita menggunakan sistem yang enak itu 2000 Pak Giri. Cuman kalau memang kita sebenarnya untuk 3000 mampu. Untuk 3000 pun mampu sebenarnya. Ya. Tapi untuk jenengan sendiri menggunakan saya 2000 sampai 2,5. 2000 sampai 2,5. Ya. Itu mulai pengambilan bibit itu bisa di apa? Diceritakan itu mungkin ukuran berapa, itu kan kalau lele itu kan ada ukuran-ukuran gitu ya Pak mungkin Pak. Iya, pengambilan bibit ukuran 35 itu saya sering menggunakan ukuran 46 ya 46 itu. Nah mungkin itu kalau di dasarnya itu tadi kan sok kadang saya melihat itu dikasih apa ya, kohe kotoran hewan itu sebenarnya kalau di sini pakai nggak Pak? Saya nggak pakai karena saya menggunakan mungkin kalau petani yang lain mungkin menggunakan itu. Itu sebenarnya untuk penetralisir. Namun saya nggak karena saya menggunakan air sumur. Saya menggunakan air sumur dan saya yakin untuk sumur di tempat jenengan sehat. Jadi nggak masalah untuk air. Jadi kalau memang paling saya diamkan sebelum tebar bibit itu saya diamkan 1 malam itu. Si air itu tadi? Ya, air itu saya diamkan 1 malam baru diisi. Itu dengan air yang di daerah sini ya? Ya itu mungkin beda kondisi di daerah lain? Ya, daerah lain itu seperti itu. Nah kupas tuntasnya itu ya itu tadi, bibit, mendatangkan bibit terus ukuran 35 atau 46 terus dengan terapi pertama air tidak perlu ada terapi apapun ya, semalam didiamkan langsung bisa ditebar bibit. Dan untuk pakan pertama saya menggunakan PF1000 itu pelet pabrikan PF1000 dan diteruskan sesuai usia. Saya menggunakan produk High Profit menggunakan produk High Profit. Tentunya ini bukan endorse atau bukan apa, tapi kalau mau endorse ya nggak apa-apa. Itu seperti itu. Dan untuk penerapan pakan alternatif itu biasanya di usia berapa Pak? Saya selang 1,5 bulan. Saya kalau satu bulan sampai 1,5 bulan itu saya menggunakan pakan alternatif. Mulai dikenalkan dengan alternatif. Iya, roti kering aja. Roti kering aja itu. Bakpia kadaluarsa kan kayak itu. Oh itu bakpia retun itu ya. Iya. Jadi itu bisa dimanfaatkan daripada juga membeli kembali ke pakan mahal itu. Itu tadi memanfaatkan dengan adanya suatu produksi biskuit, bakpia dan sebagainya juga di Gunung Kidul juga banyak. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi sistemnya kalau di sini boleh bisa dikatakan tradisional, organik. Iya, organik. Namun untuk yang lain saya masih semi tradisional, kalah dengan senior yang lain. Oke, kalau itu jadi di sini bisa dikatakan penggunaan pakan pabriknya tergolong rendah ya aslinya malan Pak. Iya. Tiap hari saya kasih untuk pelet, cuman terkadang saya juga masih menggunakan alternatif yang lain. Kalau bisa menggunakan alternatif yang lain, saya gunakan alternatif yang lain. Oke. Jadi itu sangat bisa untuk kita coba dan sangat bisa untuk kita mulai. Oh ya, jadi selain jenengan ada ragat, jenengan ada bakat, ada niat, nah itu garek mangkat. Cuma ada 3, kalau nggak mangkat ya nggak jadi. Tergantung kemauan kita. Gitu. Kalau ini tadi kan sudah saya katakan kolam habisnya sekitar 275 300 gitulah. 300 sama paling bibit kalau 2000 itu kalau di sini yang ya sekitar kalau 2000 ya 400 sampai 450.000 itu. Per ekor itu kalau beli per ekor atau per seribuan gitu Pak? Kalau saya belinya per ekor. Kalau di sini per ekor. Ya per ekor, kalau di sini ya namanya semua mencari untung ya. Jadi rata-rata kalau ukuran 35 itu 200 rupiah. Ya 200. Nah itu silahkan ambil kalkulator, dibaleni nih videonya, bagai kandang sepiro, bibitnya regane piro, itu silahkan dikalkulasi dan silahkan untuk memulai. Iya. bahkan Pak Yeye ini sebelumnya belum pernah kenal, bahkan
bahkan bisa dikatakan nol soal lele ya. Iya, iya. Karena dulu waktu itu kan kita harus berhenti kerja karena masa pandemi. Istirahat Ya, kerja. Istirahat kerja, nggak boleh masuk. Saya buat kolam. Ya itu kecil tuh, pakai batako gitu. Tuh, masih saya abadikan walaupun udah nggak terpakai karena pembuangannya nggak ada itu. Harus itu. Nyidui Pak ya, Iya, nguras. pakai sanyo Pak kiri. Jadi disedot pakai sanyo. Jadi untuk saat ini ya kita coba pakai terpal, ada pembuangannya walaupun masih kayak gini tuh. Ya semi tradisional lah. Ya, Yang penting menghasilkan. Yang penting menghasilkan. Gimana caranya dengan pengeluaran sedikit kita bisa mendapatkan atau mungkin meraup keuntungan. Tuh. Cuan. Nah, ini yang terakhir. Monggo Pak, ini untuk sekarang penjualan. Itu untuk penjualan itu biasanya ukuran berapa jenengan penjual dan pangsa pasarnya itu di mana itu yang terakhir ini? Untuk penjualan sebenarnya kendalanya memang dulu awalnya di penjualan. Namun ternyata ya kita punya, yang penting kita punya relasi aja. Dan untuk saat ini alhamdulillah untuk penjualan saya sudah diambil. Ada yang ambil. Sudah ada yang ambil 1 bulan 2 kali itu diambil. Ya paling untuk kapasitas karena saya itu masih kecil itu ya saya bisa paling nggak 150 dalam waktu 1 bulan, 150 kilo. Itu untuk setengah kolam atau full 1 kolam? Bisa dapat satu. Kalau untuk target saya untuk ini, kalau misalnya saya kasih 1 kolam 2.000 paling nggak targetnya 200 kilo. 200 kilo. Mungkin 190 lah, 190 itu kan diambil 2 kali. Karena dalam perlelean itu juga nggak bisa untuk 1 kolam itu panen semua gede semua kan nggak mungkin, kita harus nyortir lah, itu istilah dalam lele itu kita sortir. Jadi kita nyamakan ukuran gitu. Saya kalau ukuran paling nggak ya 6, 7, 8, 9 lah, itu baru bisa dikonsumsi 6, 7, 8. Oke, terima kasih ya Pak. Silahkan untuk yang mau disampaikan untuk peternak yang baru mau memulai perlelean ini, barangkali yang biasanya nonton ayam-ayam atau ayamnya terus rodok sudo itu nanti akan punya sampingan di lele, itu apa pesannya Pak? Monggo Pak. Ya kita kalau mau beternak kita mulai dari yang kecil dulu, nggak usah mindsetnya kita harus gede. Kita coba aja 500 ekor, kita coba 1000 ekor gitu aja. Yang penting kita nggak takut mencoba, itu aja. Yang penting kalau saya, yang penting niat. Kalau niat itu kita udah kuat, saya yakin, dan itu ditekuni, itu tetap akan menghasilkan. Modal nanti wis duwe planning dhewe ya. Iya, kalau modal itu lele kecil 500, misalnya kita bibit 500 paling enggak kita modalnya untuk pembelian bibit 125 itu sudah mahal. Itu 125.000 dan kolamnya terpal itu enggak nyampe 150. Tergantung, yang penting kuncinya kalau di lele kolam itu yang penting bisa menampung air gitu aja. Nggak perlu repot-repot dengan model kayak gini atau mungkin apa, yang penting itu ada airnya, itu bisa diingoni lele kalau bagi saya. Dan ternyata yang 12.000 saja sudah menghasilkan setiap bulan. Iya. Terima kasih, mungkin ya itu semoga menginspirasi teman-teman Saung Gandring semua dimanapun berada. Ya. Dan mempunyai jenengan yang sekarang sedang nonton sambil rebahan, punya inspirasi. Wow, sesok gawe lele wae, mburi omah kae rada longgar dan sebagainya, itu bisa diaplikasikan di situ. Aduh, wah neng video lemu-lemu. Itu ya. Mungkin itu saja ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, dan nanti syukur bagi bisa bermanfaat bagi para penonton dan semua yang terlibat. Saya akhiri ya. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Klangenan dadi seduluran.